Kembali lagi di Ribet, ringkasan berita terkini bersama gue Yorin. Dan gue Yoga. Nah, di episode kelima ini kita punya beberapa berita yang akan kita kupas dengan menyenangkan. Langsung saja silakan Yorin. Langsung aja ya. Ya. Menyenangkan. Oke. Berita pertama, seru nih. Kita akan bahas yang lagi rame dulu lah. Tentang azan yang ada sosok capres kita. Yap. Gitu. Oke, kita ambil berita dari BBC News Indonesia. Ganjar Pranowo muncul di video azan televisi picu polemik. Apa dan mengapa kampanye politik identitas digunakan? Nah loh, kenapa? Kok begitu? Oke, menurut salah satu anggota Bawaslu yaitu Pak Totok. Pak Toto Haryono. Pihaknya sedang menelusuri apakah ada unsur etik atau norma kampanye yang dilanggar dari penayangan tersebut. Namun pengamat pemilu yaitu Kakak Sumita berpendapat tampilan video itu sudah termasuk politisasi identitas. Karena Ganjar menonjolkan agama atau keyakinannya yang patut diduga hendak mempengaruhi pilihan masyarakat. Oke. Menurut lo hal ini bagaimana, Ga? Kalau menurut gue ya, kayaknya malah bagus dong Pak Ganjar ini tampil di video mengajak masyarakat untuk beribadah. Nah, setahu gue sih kayaknya nggak ada ya aturan yang dilanggar. Apalagi Sekjen PDIP, Pak Hasto bilang kalau Pak Ganjar tuh memang sosok yang religius, bukan dibuat-buat ya kan. Nah, malah bagusnya lagi nih, siapa tahu ya setelah tampil di video azan, Pak Ganjar bisa juga tampil di video kultum sebelum berbuka puasa. Atau jadi co-hostnya Abdel di program Mama Dede. Sekalian aja gitu. Oh gitu ya? Iya, gak apa-apa dong. Tapi bukankah itu menjadi politik identitas jadinya? Gak apa-apa menurut lo politik identitas? Ya gak apa-apa, kan karena setiap orang, apalagi setiap capres, boleh dong menunjukkan sisi identitasnya gitu. Oke. Kalau menurut gue ya, ini kalau di luar dari penilaian para pengamat politik dan pihak-pihak yang mungkin lebih berkompeten lah dalam mengkaji stasiun TV yang menayangkannya gitu ya. Gue tuh sebenarnya sedih gak? Oh ya, ntar gue siapin tisu. Serius, gue tuh sedih. Oh gitu, kenapa? Karena nih ya, kalau ini benar adalah politik identitas, artinya siapapun yang menganggap bahwa cara ini akan berhasil gitu ya. Jelas-jelas merendahkan masyarakat Indonesia. Kenapa? Karena yang bikin ya berpikir, mungkin kasarnya kayak gini, kita taruh aja nih Ganjar lagi wudhu kan, orang Indonesia banyak yang bodoh, pasti langsung jatuh cinta lihat Ganjar mau sholat gitu, ya kan? Iya. Lalu gimana sih? Ya nggak apa-apa kan itu kan jadi orang mikir Pak Ganjar religius ya gitu, jadi inget Pak Ganjar nih gitu. Oh gitu, jadi lu nggak apa-apa, dia kayak milih Ganjar kayaknya. Oh gitu. Kalau gue tuh lebih mikir siapapun yang naro, ya mungkin Pak Ganjar cuman iya aja, setuju aja ya gitu. Gue lebih wondering siapa yang mempunyai ide ini gitu. Berarti dialah yang mempunyai gagasan untuk melakukan politik identitas tersebut gitu. Which is gak apa-apa buat lo ya? Ya gak apa-apa lah. Gak apa-apa. Yang gak boleh apa gak? Yang gak boleh tuh apa ya? Ada gak politik identitas yang menurut lo jangan dilakukan? Apa gak apa-apa aja? Gak apa-apa sih kalau masih kayak gitu kan. Kecuali kampanye di tempat ibadah gitu, mungkin sebaiknya jangan gitu. Oh gitu. Oke. Selama ini sih sejauh ini sih katanya KPI sedang mengkaji ulang niatnya apa segala macam. Dan katanya sih ada aturan bahwa sebenarnya itu tidak boleh dilakukan gak sebenarnya? Oh nggak boleh. Ya, gue nggak tahu sih. Ya. Coba kita tunggu ya. Kita tunggu hasilnya seperti apa. Ya kalau misalnya mungkin ternyata boleh, artinya mungkin Pak Prabowo dan Anies mungkin juga bisa melakukan hal yang sama ya gitu. Boleh, berarti kalau misalkan yang satu boleh, yang lain juga boleh. Tinggal nyari angle-angle yang pas, momen-momen yang pas, udah gitu. Pas Natal ke mimbar gitu ya. Iya. Biar kelihatan Indonesia itu kan penuh dengan keberagaman.
Oke, ya gue sih gimana ya. Sadly masyarakat itu memang banyak banget yang kejebak di permainan politik identitas. Tapi menurut lo sendiri nih gue pengen tahu. Bakalan pengaruh nggak azan yang ada Ganjarnya itu bakal pengaruh ke masyarakat nggak? Efeknya bakal sejauh apa menurut lo? Malah menurut gue nih ya, kalau efeknya tuh bakal ketahuan setelah diributin kayak begini. Misalkan nih ada orang yang nggak nonton si video tersebut gitu kan, malah ngelihat, oh yang mana sih? Oh ternyata ini, jadi pada nonton malah gitu. Gitu ya. Coba kalau nggak diributin, orang nggak ada yang nonton. Iya, betul sih. Tapi gue nggak nonton tuh. Oh nggak nonton, ya udah besok nonton. Berarti masih tayang ya? Iya. Oke deh, kalau gitu. Ya menurut gue sih nggak akan ngaruh-ngaruh amat sih. Biasa nggak ngaruh, aja. nggak ngaruh ya? Nggak akan ngaruh. Ya gue berharap politik identitas itu pasti ada ya gitu. Orang akan melakukan hal-hal. Capres kita akan melakukan hal-hal yang mungkin yang arahnya mencoba untuk menarik mayoritas Indonesia. Yeah. Gitu. Tapi gue rasa kalau dari azan aja kayaknya sebenarnya nggak akan pengaruh kok. Karena kita cukup sadar lah gitu. Kita nggak bisa menilai kualitas iman gitu mungkin ya. Seseorang hanya dari gambar tersebut gitu. Ya nggak sih? Berarti nanti bisa dicoba lagi dengan kegiatan-kegiatan yang lebih memberikan efek dong kalau kayak gitu ya. Iya. Bisa jadi bisa dicoba ya. Iya, betul. Tapi cuma ada suatu saran nih Lin dari gue. Buat siapa? Pak Ganjar. Oke. Pak nanti kalau ngambil wudhu tangannya ditarik Pak, dilipet ya Pak. Cuma itu aja. Makasih. Iya. Oke lah kalau gitu. Kita lanjut. Lanjut. Oke langsung ya. Berita kedua dari jawapos.com ya. Nah dari Jawapos ini ada berita ya. Sederet janji Caimin jika menang Pilpres 2024. Mulai BBM gratis. Tunjangan ibu hamil sebesar 6 juta. Mau hamil lagi? Enggak. Oh enggak ya. Nah jadi gini. Media sosial saat ini tengah dihebohkan dengan video Wasekjen PKB yaitu Saiful Huda. Pasalnya dalam video tersebut dirinya menuturkan sejumlah janji. Nah jadi kalau misalkan PKB menang dan Caimin jadi presiden kata beliau ya, itu dana desa yang biasanya 1M akan ditambah jadi 5M per tahun. Wow banyak banget ya. Gitu. Menurut gue sih bagus-bagus aja ya janjinya ya. Kan namanya bikin orang seneng gak apa-apa ya. Cuman problemnya itu ya, duitnya dari mana? Lagi pula kan Caimin dipasangkan dengan Pak Anies jadi cawapres ya. Setelah gue pikir-pikir, janjinya kurang sesuai Lin. Kan dia dipasangin jadi cawapres. Betul. Nah ini dia janjinya kalau jadi presiden. Nah jadi kayaknya gak sesuai ya. Apa harus direvisi kali janjinya ya? Kayaknya memang mereka itu terbiasa dengan janji-janji belaka. Oh gokil ya. Ya kalau gue pikir-pikir ya, biasanya nih ya orang-orang yang janjinya kebablasan kayak gini, kayaknya dia tahu sih. Karena nggak bakal terwujud juga gitu. Tapi memang kayaknya capres-capres dari dulu emang banyak janji-janji gitu deh. Contohnya. Ya janji-janji rumah gratis, janji-janji ya macem-macem lah. Kalau yang kemarin juga sebenarnya ini kalau ngomong-ngomong janji-janji, menurut gue lebih relevan daripada janjinya Prabowo malah. Emang apa janjinya Prabowo? Janjinya Prabowo itu bakalan kasih makan gratis. Oh makan gratis. Jadi kayak kekondangan gitu ya. Ada makanan gratis gitu ya. Mau bikin anggaran buat bikin makan gratis. Berapa miliar gitu. Udah gitu. Well this is not, bukan janji ya. Tapi dia bilang katanya untuk menuntaskan korupsi. Dia bakalan naikin gaji PNS. Wah gue gak setuju. Iya kan? Gak setuju gue. Karena kan udah banyak duitnya PNS. Kenapa harus dinaikin? Iya, dan kan terbukti kayaknya PNS-PNS yang kayaknya gajinya besar, tunjangannya besar, tetap korupsi banyak ya kayaknya. Gak ngaruh. Jadi kayaknya besar kecil gaji kayaknya gak ngaruh. Itu mah mau digaji berapa juga. Kalau misalkan hobinya korupsi, dia akan tetap seperti itu. Betul. Jadi menurut lo Caimin atau Prabowo yang lebih relevan janjinya? Kayaknya
agak-agak kurang ya dua-duanya Sebenarnya juga. kayak apple to apple sih, karena Caimin itu menurut gua nggak gitu-gitu penting-penting amat gitu janji-janji. Oh gitu ya. Ya enggak sih? Karena kalau kita lihat ya, mohon maaf ya, mungkin gua salah. Tapi kalau kita perhatikan sebenarnya fungsi dari wakil presiden pada saat ini, Ya. even sebelum-sebelumnya gitu, nggak seperti zaman Bung Hatta ya gitu. Kayaknya wakil Oh, iya, iya, presiden iya, itu iya. sebenarnya kayak zaman sekarang nggak gitu berguna gitu. Cuma jadi simbol. Ya untuk kalau misalnya lagi masa pemilu mungkin ya untuk menarik suara tentunya. Vote getter, Yes, untuk vote exactly. Dan getter. apakah Caimin ini berpengaruh? I don't think so. Ya kan salah satunya tujuan menggait Caimin itu adalah pengen jadi vote getter di Jawa Timur, khususnya masa dari NU. NU. Heeh. Dia merasa si paling NU gitu. Ya bisa jadi gitu kan. Jadi orang-orang yang basis masanya NU tuh wah milih ini aja nih gitu. Masa sih kayaknya kalau ngelihat berita yang berseliweran belakangan ini kayaknya Yeni Wahid kayaknya lebih punya pengikut NU yang lebih kenceng gitu. I don't know. Coba kita lihat nanti ya. Lu lihat nanti mulu enggak? Daripada lihat orang mandi ya kan. Ya, begitulah. Ya, mudah-mudahan janji-janjinya banyak yang ditepati ya. Gue sih seneng aja kalau beneran ternyata itu terjadi termasuk Iya. makan gratisnya gitu. Jangan Karena janji palsu ya. ya gue tuh capek digituin terus. Kalau gigi palsu nggak apa-apa, kalau janji palsu jangan. Oke, sip. Kalau kalian janji-janji apa yang kalian gak ada? Nih diem aja nih. Muak. Itu palsu enggak, cuman takerannya dikurangin. Tapi memang kayaknya itu kebiasaan mereka gak sih? Ini gue pengen lanjut tapi gue kesel banget. Karena mereka tuh memang tukang ngasih janji palsu. Mau gimana caleg-caleg yang gak ngasih janji-janji palsu dan menyesatkan kalau misalnya capres-cawapresnya kayak gitu juga. Sebenarnya mau janji apapun yang dikasih tenang aja. Masyarakat udah banyak yang pinter kok. Jadi kalau misalkan mau janji-janji setinggi langit gitu, kalau masyarakat pikir BBM gratis atau ditekan semurah-murahnya kan nggak mungkin gitu. Bahkan masyarakat di kalangan bawah juga udah Itu ngerti PSI lah. yang bikin tuh. Oh gitu ya? Waduh. Tolong deh berubah anjay. Bener ya PSI ya kemarin ya? BPJS. BPJS, ya. Nah itu ngarang juga itu. Ngaco tuh. Oke lanjut. Kita ke berita ketiga yuk. Berita ketiga. Berita ketiga datang dari Cimahi. Kayak Putri Indonesia gitu. Ketawa dong. Oke. Jadi tadi pagi persis gue lihat ada berita di Instagram dari akun Pandemic Talks tentang kelakuan warga Cimahi yang suka banget buang sampah di sungai. Kita lihat dulu tayangannya ya. Kelakuan turun-temurun antar generasi jadi kebiasaan buruk kolektif. Ini Indonesia banget. Mikir pendek, egois. Pakai caps lock tulisannya. Emosi banget kayaknya. Sama sih, gue juga emosi sebenarnya. Padahal sebenarnya gini, ketentuan mengenai larangan membuang sampah sembarangan itu sudah tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Juga ada di pasal 29 ayat 1 huruf E menegaskan setiap orang dilarang membuang sampah tidak pada tempat yang sudah ditentukan dan disediakan. Nah, menurut lo gimana lo melihat berita ini? Ngomongin buang sampah berarti boleh ya buang temen yang kayak sampah ya. Boleh ya berarti ya. Curhat. Banyak ya? Ya jadi gini sih ya. Kan ngomong-ngomongin buang sampah gitu. Itu gue sedih karena tadi lu bilang gitu. Itu udah kebiasaan turun-temurun. Nah kebiasaan yang diturunkan dari generasi berikutnya tuh sebaiknya dari generasi ke generasi atau dari satu generasi ke generasi berikutnya sebaiknya sih yang baik-baik aja. Contoh nih misalkan kayak mencintai budaya, gemar menabung, ya kan? Jangan buang sampah sembarangan. Lagian anehnya lagi nih ya, dari arti kata Cimahi yaitu air yang cukup. Cai, Oh iya. mahi, ya kan? Oh, Air bener yang juga cukup. lu. Tadi gue baca, ya kan? Gue ke perpus tadi, tidur tapi nggak baca. Nah, cukup. Jadi yang gue pikir tuh adalah Cimahi itu yaitu air yang cukup jumlahnya dan sekaligus
cukup bersih gitu, jangan cukup kotor. Jadi kan kayak kontradiktif dong dengan artinya gitu kan. Oke, ini berita kan Cimahi nih. Ya, Oke. Tapi menurut lu, ya bukan menurut lu, sudah pasti ini kan kebiasaan orang Indonesia di mana-mana sebenarnya Iya, suka buang sampah di sungai gitu. Iya. Apakah mungkin karena dari undang-undang tersebut kurang tertulis jelas? Jadi kan tidak boleh membuang sampah yang tidak di tempat yang tidak ditentukan. Ada lagi selain kurang jelas, fungsi punishmentnya, hukumannya juga nggak diterapkan dengan baik. Coba deh kalau misalkan kayak di Singapura, jangankan buang sampah, ngeludah aja kita bisa didenda, apalagi buang sampah, isinya popok apa segala macam, 5 rumah tangga gitu kan. Bayangin ngeludah, buang permen karet yang kecil aja kita bisa didenda. Gimana buang sampah? Bisa miskin sekeluarga kita agak didenda. susah tapi ya kan? untuk membuat mereka sadar ya. Mungkin nggak, walaupun ada tulisan gitu dilarang buang sampah di sini gitu. Di sini itu mungkin di sini aja, di situ boleh gitu. Bisa jadi. Iya kan? Cuma beda berapa meter Jadi gitu. satu pojokan bersih, sebelahnya sampah numpuk gitu. Jangan ya. buang sampah di sini. Geser dikit ke situ. Atau mungkin mereka berpikir bahwa kali itu, sungai itu adalah tempat buang sampah yang sudah ditentukan karena memang banyak orang buang sampah di situ. Mungkin juga kan, berarti separah itukah kurangnya kecerdasan masyarakat Indonesia gitu. Ya kalau separah itu ini udah pasti sih ya, udah pasti. Kalau parah udah pasti. Cuman itu balik lagi, punishment, hukuman. Soalnya kalau misalkan orang nggak ada yang dihukum, nggak ada yang didenda, minimal pas lagi buang sampah ada yang bentak gitu kan, pasti orang kaget gitu kan, kaget terus ditelan sampahnya ya kan. Tapi jangan dulu buang sampah di ini deh, di kali deh, di sungai gitu. Kalian lo sendiri nih yang di sini juga gitu, pada suka buang sampah sembarangan nggak? Apa kalau buang body gimana? Buang body. Oh gue pengen bahas nih. Kalau buang puntung rokok, abu rokok di sembarangan gimana? Itu sampah juga nggak? Mau sampah. Sampah kan? Boleh nggak berarti? Boleh sih. Abunya? Abunya melayang hilang ya? Oke. Berarti puntung yang tidak boleh. Iya. Oke. Kalau gue sendiri sih, kalau misalnya ada sampah tuh biasanya gue masukin dulu tas. Jadi tas gue tuh penuh isinya sampah. Oh gitu. Jadi tas lo tas tukang sampah dong berarti. Permen, bungkus tisu gitu. Sekalian ngambilin ini nggak apa? Botol-botol aqua gitu dimasukin mungut-mungut. Iya, tapi gitu. Gue tuh orangnya adalah, bukan gue sok bersih ya, tapi gue tuh jarang banget buang sampah sembarangan. Mendingan gue buang dulu, taruh dulu di tas. Terus baru nanti ketemu tempat sampah baru gue buangin. Setuju sih. Karena misalkan kita ngerasa di satu tempat itu nggak ada tempat sampah gitu kan. Gitu kan agak jauh. Kalau orang yang mentalnya seneng buang sampah sembarangan, wah nggak ada tempat sampah nih. Semuanya ada tempat sampah, jadi dia buang gitu kan. Nah, tapi menurut lo, mungkin nggak mungkin, bukan mungkin nggak mungkin ya, tapi ini pasti sesuatu yang pasti ya gitu. Pasti sesuatu yang pasti, gimana, bingung gue. Pengelolaan sampahnya sendiri nggak bener kan gitu, ya nggak sih? Iya. Sampai kemarin tuh gue teringatkan waktu ngobrol sama seorang teman gitu. Ya, memang masalahnya tuh selalu di pengelolaannya juga gitu. Ada tempat sampah yang mungkin ini buat yang plastik, ini yang buat bisa didaur ulang. Dipilah-pilah. Nah, seringkali yang terjadi adalah kitanya bisa memilah-milah nih. Iya. Masyarakatnya bisa, mungkin di rumah tangga bisa, di kampus, sekolah, kantor bisa. Tapi ketika misalnya tempat si tukang sampahnya ngambil, masukin ke mana? Tempat pembuangan ke tempat ya. pembuangan. Tempat pembuangan akhir, akhirnya TPA. tuh kayak disatuin juga semua gitu. Ya nggak sih? Jadi dipisah nih, recycle. Ini non recycle. Kita masukinnya misah gitu kan. Pas di sana disatuin digabung. lagi. Terus kita ngapain? Exactly, gitu kan. Jadi menurut gue sih sebenarnya I think the system dari bawah sampai atas memang udah kacau kalau soal sampah ini. Kalau gue tuh dulu suka ngehayal nggak soal sampah. Kalau gue mau nanya, ngehayal aja sampah. Ih, luar biasa nih, cinta kebersihan nih. Nggak, gue serius. Saya biasanya ngehayal jorok. Kalau solusi sampah di hayalan lu seperti apa?
Ya seperti yang tadi lo bilang, kalau misalkan ketika proses pembuangannya itu pas kita orang buang sampah itu dipisah, harusnya dari hulu ke hilirnya juga di tempat pembuangan akhirnya juga sama, dipisah juga Itu gitu. khayalan tertinggi lo. Iya, harusnya gitu. Imajinasi lo kurang wild. Ya soalnya tentang sampah sih. Kalau bahas cewek gitu kan mungkin lebih gimana? Cewek itu banyak yang sampah kan? Oh gitu ya. Oke deh, saya ganti cowok besok, oke. Gue suka membayangkan ini sebenarnya soal sampah. Membayangkan ini soal sampah. Jadi saking gue tuh beneran ini, tapi gue tuh adalah orang yang sangat terganggu dengan berita tentang tumpukan sampah Ya. gitu ya, yang di mana sih deket Bantar Gebang. Bantar Gebang Tuh itu sampai tahu gitu. itu kesannya kayak nongkrong di situ. Kan begitu banyak lokasi-lokasi seperti Bantar Gebang di dunia ini sebenarnya. Iya. Banyak banget, dan gue tuh sampai mikir kayak sampah-sampah di laut juga sudah menumpuk dan lain-lain kan gitu. Gue sampai selalu membayangkan gimana caranya biar sampah ini tuh kebuang gitu. So tahu gak sih teknologi yang selalu gue bayangkan adalah, jadi ketika kita bicara solusi kan selalu ada yang dikorbankan gitu ya. Iya. Jadi gue tuh ngebayangin ada pipa gitu dari bumi ke luar angkasa gitu. Oh gitu. Jadi sampahnya tuh dibuangin gitu, biar aja dia melayang di luar gitu. Oh gitu ya. Iya. Iya kan? Menyelamatkan bumi tapi mengacaukan ruang antariksa ya Gak dengan apa-apa, sampah biar ya. buminya bersih. Minimal gue ada solusi. Iya. Gak apa-apa. Nanti kasihan dong astronot ngelihat popok terbang ya kan. Nah, yang penting solusi di bumi itu sudah bersih. Nah, di sana nanti biar mereka pikirin lagi. Ya, baiklah. Gitu, ya, atau nggak buang ke Mars atau gimana. Ini gue pasti dibully nih sama. Ongkosnya gede Bu, buang sampah ke Mars. Oke, I think that's it for now. Yes, Cukup 3 ya. cukup. Mau bahas 4 sih, tapi nanti aja lah. Pengen pulang. Oke. Jangan lupa sampaikan pandangan kalian di kolom komentar ya. Ada yang mau dibahas? Tulis juga di kolom komentar. Udah ada yang request. Sosok begini gak? Ada yang request, tapi oke, ya udah Ya. kita aja.